Ayo, 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 ayo. Semuanya ayo sini. Nah, hop. Tuh. Tahu nggak sih? Ini jalannya penguin tuh bukan nggak ada fungsinya loh. Dia jalan tangan kiri kanan itu karena kakinya memang pendek. Walaupun sebenarnya punya lutut, itu tangannya itu atau di sini apa ya? Sebenarnya sayap juga sekaligus sirip. Selain buat berenang, buat penyeimbang badan juga ketika buat berjalan. Bungnya bentuknya ngegemesin tingkah lakunya. Kenalan yuk sama penguin imut ngegemesin di Satwapedia. Masih masuk ke dalam kategori Aves atau keluarga burung. Penguin emang gak bisa terbang, tapi soal berenang mereka jagonya. Bentuk kepalanya mengerucut dari bagian atas hingga ke bawah layaknya torpedo. Bikin mereka bisa melesat cepat di dalam air, Bun Panan. Oh tuh, habis makan udah langsung pada berenang deh mereka karena memang aktivitasnya berenang. Nah walaupun emang kecepatan jalannya itu pelan, tapi kalau lagi ada di dalam air kecepatan penguin itu bisa sampai 60 km per jam untuk berenang, menyelam, cari ikan. Punya sekitar 17 jenis yang tersebar di dunia. Penguin yang satu ini jenisnya Humboldt. Banyak ditemui di Amerika Selatan. Jenis ini memang gak hidup di dataran es, melainkan di berbatuan pinggiran pantai. Nah, ini bukan tergolong penguin yang di kutub utara ya. Suhunya di Indonesia nih cocok nih sama mereka. Tapi terutama untuk airnya sendiri. Paling nggak kalau untuk suhu air ini antara 16 sampai 17 derajat Celcius. Ini suhu yang cocok buat mereka. Makanya, ikan juga jadi makanan utama. Gak kurang dari 40 hingga 60 ikan bisa dilahap dalam sehari. Wah, doyan ya, Bun Panan. Jadi, indikasi nih, kalau ada penguin yang tiba-tiba nggak doyan makan. Nah, harus diwaspadai. Kayak gini memang untuk ngecek mereka lagi masih aktif atau enggak ya Pak ya, salah satunya ya Pak ya? Untuk memeriksa nih mereka antusias nggak sih sama makanannya? Oke. Ada nafsu makannya nggak sih gitu? Karena salah satu ciri-ciri kalau misalkan memang ada masalah, bisa jadi nafsu makannya turun ya Pak ya? Turun. Tuh, makanya ini bukan mainin nih, tapi ngelihat mereka antusias enggak. Sekaligus juga kita mesti mastiin jangan sampai ada yang makannya si itu terus, jadi harus gantian. Yang gitu. adil ya Pak ya? Walau mereka hobi basah-basahan, penguin tetap punya bulu loh, Bun Panan. Gak masuk angin tuh, tenang. Kalau dilihat dari dekat, bulu penguin cenderung pendek namun padat. Ini berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh mereka. Di samping sifat bulunya yang juga tahan air, alias anti bocor. Tapi layaknya burung pada umumnya, penguin juga harus melewati masa molting, alias ganti bulu selama 6 bulan sekali. Kalau mereka ganti bulu, mereka biasanya akan puasa. Atau mungkin bukan puasa dalam arti harafiah ya. Jadi harus kita yang ngasih makan nyuapin. Lebih ini ya. Agak males-males lah gitu ya. Lagi mager gitu. Ya mager kalau istilah sekarang ya. Nah kalau untuk yang molting memang pergerakannya jadi lebih sedikit dibandingkan yang masih banyak bulunya. Balik lagi, karena dia ini kan bulunya nggak ada, jadi lebih gampang kedinginan. Mau kita coba lolos. Emang harus pelan-pelan begini. Maklum, emang lagi sensitif dia nih. Soalnya ketika melewati masa molting, penguin akan cenderung diam, bahkan gak berenang sama sekali. Beda banget sama karakter dasar penguin yang selalu gak bisa diam dan ingin tahu. Mereka ini memang nggak ada takut-takutnya sama manusia. Penasaran, apalagi kalau mau makan kayak gini. Tapi, tuh, mereka ini tergolong binatang yang picky soal makanan. Kenapa? Selain memang harus ikan tertentu, ukurannya juga harus pas di mulutnya. Apalagi kalau misalkan ikannya udah kepotong-potong, dijamin gak mau makan. Karena memang insting dasarnya sukanya makan ikan yang bentuknya utuh.
Nah untuk habitat si penguin Humboldt ini sendiri tuh, jadi yang mereka butuhin tuh emang bebatuan kayak gini untuk tinggal, bahkan untuk tidur. Tapi kalau untuk sarang-sarangnya itu biasanya memang diperlukan untuk betina-betina yang lagi mengarami telurnya, buat tempat berlindung. Penguin juga tergolong hewan sosial yang pintar. Hidup secara berkelompok. Mereka punya cara komunikasinya sendiri yang juga berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Tapi kalau ngomongin mereka ini hidupnya berkelompok, Betul. nah itu gampang nggak penyesuaiannya? Atau misalkan ya memang harus berkelompok, nggak bisa ada yang dari luar kelompok mereka? Ya, mereka ini sosial, jadi mereka ini kebetulan kita datangkan dalam bentuk keluarga besar, di mana mereka punya pattern, punya pola komunikasi sendiri. Jadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, polanya beda. Sendiri ya. Dan mereka nggak bisa hidup sendiri, artinya kalau mereka cuma seorang diri gitu ya, cuma seekor, akan kebingungan, akan stres. Gitu. Karena nggak bisa berkomunikasi sama kelompok barunya. Jadi mereka harus berdua, bertiga, pokoknya nggak boleh sendirian. Bahkan sama kayak manusia, tiap penguin juga punya identitasnya masing-masing loh. Tahu aja kalau soal makanan ya. Tapi ngomongin si penguin Humboldt ini kelihatan kan ada pola titik-titik hitam di badannya nih. Ini kalau buat manusia, ini kayak semacam fingerprint. Jadi buat pengenal buat mereka juga. Jadi setiap ekornya ini beda-beda titik-titiknya. Jadi pengenal juga. Pada datang semua. Tadi mana yang belum? Itu ya, jinak akrab sama manusia. Tapi untuk penguin Humboldt ini sendiri, walaupun populasinya kalau di sini kelihatan banyak, tapi kalau di dunia, jangan salah, mereka ini tergolong yang dilindungi. Jadi tetap harus dijaga kelestarian dan tuh habitatnya, biar mereka bisa tetap lestari sampai nanti. Kita ke kamera. Soto tangkar sate sapi. Kita maksi yang endas cetar abis ini. Makan kenyang, hati senang. Tambah sayang.